Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hermanto di sini untuk mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat ya? Oke, Pak Hermanto izin ya untuk membuka masker. Ya, oke. Baik, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersemuka dalam ruangan virtual yang tentunya sahabat pembelajar sehat semua ya. Oke, dan tentunya mari kita buka sesi kita pada perjumpaan kali dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada perjumpaan kali ini setelah kita kemarin melihat bagaimana tantangan dan peluang untuk guru profesional dan tentunya juga terkait dengan bagaimana sih sosok seorang pengajar ideal dan tentunya kebalikannya ya, sosok seorang pengajar yang tidak ideal itu bagaimana, sehingga teman-teman di sini bisa bisa membedakan, sehingga nanti ketika sudah selesai di perkuliahan sudah bisa memetakan bagaimana kepribadian sahabat pembelajar untuk menjadi seorang guru yang profesional. Baik, langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana pengelolaan kelas dan pembelajaran. Karena apa? Seperti yang Panto sampaikan kemarin ya, bahwasanya salah satu kriteria keberhasilan dalam pembelajaran adalah seorang guru mampu memanage ya, mampu untuk mengatur, mengelola bagaimana suasana kelas itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan membuat menderita. Sepakat ya? Oke. Bagaimana sih Pak tentang bagaimana pengelolaan kelas dan pembelajaran? Baik ya, selanjutnya ya. Ini ada satu mutiara ya, ada satu quotes yang dimuncul oleh Mbah Mun ya, almarhum, ini sangat menginspirasi sekali. Ada yang sudah pernah membaca bukunya Mbah Mun? Ya, oke. Ada satu kutipan yang sangat menarik sekali tentang bagaimana sosok seorang guru. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik sekali ya, sehingga ini menjadi kekuatan, power ya, niat yang baik ya, sehingga menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik yang inspiratif. Ya, indikator ketercapaian di dalam pembelajaran kali ini adalah mampu menjelaskan perbedaan konsep pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Karena konsep ini berbeda ya, antara pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Yang kedua adalah mampu merancang kegiatan pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Itu indikator ketercapaiannya. Nah, kenapa seorang guru itu harus mampu mengelola kelas? Ada yang tahu? Ya, karena apa? Seorang guru adalah seorang manajer di dalam kelas, sehingga diharuskan mampu menguasai kelas dari awal sampai akhir pertemuan. Artinya apa? Artinya seorang guru harus mampu mengendalikan situasi. Ya, artinya mengendalikan situasi sehingga apa? Selaras dengan tujuan pembelajaran dan kondisi kelas serta perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ada materi yang disampaikan oleh J.C. Wright yang menyampaikan bahwasanya pengelolaan kelas adalah segala sesuatu yang dilakukan guru agar anak-anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar bagaimanapun bentuknya. Ya, karena partner seorang guru adalah siswa. Dan tidak ada siswa kalau tidak ada guru. Begitu juga sebaliknya. Sehingga apa? Kedua komponen utama ini menjadi satu interaksi yang sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Iya betul, walaupun masih dalam suasana daring, walaupun dalam suasana seperti ini, tetap ya bagaimana interaksi itu perlu dimunculkan ya. Karena apa? Tadi itu komponen utamanya ya, karena ada guru, ada siswa, ada materi, ada tempat ya, ada pesan yang disampaikan gitu ya, sehingga itu menjadi komponen yang utama. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas adalah berbagai upaya yang dilakukan guru dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengendalikan perilaku siswa itu sendiri. Ya. Proses yang dilakukan guru dalam pengelolaan kelas ini ada 6. Ya, 1. Memberikan dorongan dalam belajar. Yang kedua, mengamati perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberi ganjaran dengan segera. Yang keempat, mengembangkan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Yang kelima, interaksi antara siswa dengan guru. Dan yang keenam, mengatur kegiatan diskusi dan permainan dalam kegiatan kelompok. Ya. Kemudian indikator kegagalan dalam pengelolaan kelas.
apa? Ya, ini biasanya menjadi latar belakang masa dalam apa? Dalam penelitian, dalam sebuah riset. Ya, biasanya karena ada prestasi belajar siswa yang rendah, kemudian tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan, kemudian juga suasana di kelas tidak kondusif, kemudian juga peserta didik tidak bergairah dalam menerima materi, kemudian peserta didik merasa bosan dan ingin cepat selesai ya kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir ya tidak memperhatikan guru, dan juga masih banyak yang lainnya. Mungkin ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita semua ya, dulu ketika kita masih belajar, ketika kita masih menjadi seorang siswa ya, indikator-indikator ini terkadang juga ya ada di sekitar kita. Nah, ini seperti pertanyaan Pak Rahmanto, pernahkah Anda berada pada posisi demikian ya ketika menjadi peserta didik dulu? Ya, oleh karena itu, pengelolaan kelas atau manajemen kelas merupakan salah satu kompetensi guru yang harus dimiliki. Nah, tujuannya apa dalam pengelolaan kelas? Jelas ya, yang pertama atau A, mewujudkan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan berkembangnya kemampuan masing-masing. Yang kedua atau poin B, menghilangkan berbagai hambatan yang merintangi interaksi belajar yang efektif. Poin C, ini menyediakan fasilitas atau peralatan dan mengaturnya hingga kondusif bagi kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosional, dan intelektualnya. Dan yang terakhir, membina perilaku siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan keindividualnya. Ya. Di sini budaya dan keindividualannya tentunya ini berorientasi dari sikap, ya, dari perilaku. Nah, upaya mengkondisikan perilaku dan lingkungan belajar agar terhindar dari berbagai hambatan dan dapat memfasilitasi sarana dan lingkungan belajar sehingga dapat mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan intelektual siswa. Nah, ini adalah tujuan dari pengelolaan kelas. Bagaimana ya menurut Anda tentang bagaimana tujuan pengelolaan kelas? Mungkin masing-masing memiliki pandangan, memiliki pemikiran yang berbeda. Boleh, silakan nanti untuk jawaban ya tujuan pengelolaan menurut Anda bisa dilayangkan, dikirimkan di kolom chat pada channel YouTube ini sehingga nanti interaksi pembelajarannya lebih hidup lagi. Siap ya? Tentunya jangan sampai lupa tentukan nama lengkapnya dan kelasnya ya sehingga nanti Pak Rahmanto bisa mencatat itu sebagai keberhasilan proses dalam pembelajaran. Ingat di chat YouTube ya. Oke, jangan capri ke WA-nya Pak Rahmanto, pasti nggak akan dibaca. Oke? Ya, itu terkait dengan bagaimana tujuan pengelolaan kelas. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun kalau ada hal-hal terkait dengan materi, boleh kalau pertanyaannya boleh dia diajukan di dalam dua hal, di dalam dua aplikasi, bisa di YouTube atau juga bisa nanti di dalam WhatsApp group yang sudah dibuat oleh tim Solid atau tim manajemen kelas. Oke? Untuk selanjutnya silakan kita akan berdiskusi dan tolong jawab tujuan dari pengelolaan kelas menurut Anda itu bagaimana gitu ya. Ya usahakan jangan sama ya dari tujuan yang sudah ditampilkan di layar tadi itu. Oke, terima kasih. Mari kita berdiskusi. Salam kreatif, tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.